يرحمون. وقال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسارعوا إلى مغفرة وجنة أرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. الآية. صدق الله وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والذاكرين والحمد لله ربين والحمد لله ربين والحمد لله ربين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم والمسلمات. وقال أيضا بلغوا عني ولو آية. Pertama, yang utama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena dengan iradahnya taufik beserta hidayah yang semuanya itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukrina dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita semua masih diberikan kesehatan, diberikan umur panjang sehingga kita bisa melangkahkan kaki kita, mengayunkan tangan kita dari rumah masing-masing menuju hamlah mubarakah yang mulia Allah Subhanahu wa taala dalam pengajian rutinan. Mudah-mudahan langkah kaki ibu-ibu, adik-adik dari rumahnya masing-masing menuju majlis taklim ini senantiasa setiap langkah dan ayunan tangan menjadi penghibur dosa-dosa kita semuanya. Salawat teriring salam senantiasa tercurah limpah kepada Nabi kita, Nabiyana wa Nabiyaka, Habibana wa Habibaka kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'innya, kita sebagai umat yang anut kepadanya mudah-mudahan mendapat syafaat di hari akhirat nanti. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Seperti biasa sebelum pengajian mari kita berzikir. Mudah-mudahan kalimat yang terakhir yang keluar dari mulut kita ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan kalimat thayyibah atau kalimat zikir, mudah-mudahan kita ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan kita zikir ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya dulu, kemudian ibu-ibu mengikutinya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La mawjuda illallah. La mawjuda illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ma'buda illallah. La ma'buda illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La maqsuda illallah. La maqsuda illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La matluba illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi. Adini mahabbataka bi rahmatika ya arhamar rahimin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma bihabil Fatihah wa bisiril Fatihah wa bi barakatil Fatihah wa bi nas'alukal ijabah nas'alukal hidayah nas'alukal afiyah nas'alukal husnal khatimah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mudah-mudahan zikir kita, ingat kita kepada Allah menjadikan saksi di hari kiamat dan menjadikan amal kebaikan bagi kita semuanya. Yang selanjutnya Fatihah yang kedua seperti biasa kita kirimkan untuk kedua orang tua kita yang masih ada, kita doakan senantiasa dipanjangkan umurnya, sehat walafiat, tetapkan iman dan Islamnya, istiqomah di dalam ibadahnya. Orang tua kita yang sudah tidak ada, yang sudah menghadap Allah Subhanahu wa taala, ada di dalam alam kuburnya, di alam barzahnya, kita doakan senantiasa oleh Allah Subhanahu wa taala diterima iman Islamnya, diampuni dari segala dosanya, diluaskan di dalam kuburnya, diterangkan dalam kuburnya, mendapat syafaat bagi Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebutkan nama kedua orang tua kita. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Fatihah yang selanjutnya kita kirimkan doa wabil khusus ya Ananda Yati putra dari Bapak Sunandrio masih dirawat di rumah sakit dan alhamdulillah sih sudah mulai bisa interaksi. Kita doakan mudah-mudahan Ananda Yati senantiasa oleh Allah Subhanahu wa taala dan penyakitnya disembuhkan dari segala penyakitnya seperti biasa bisa beraktivitas kembali. Dan mungkin ada saudara kita, tetangga kita, kerabat kita yang sakit baik jasmani dan rohaninya, mudah-mudahan senantiasa disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu yang lagi hamil mendapat usianya 4 bulan, yang 9 nanti kelahirannya, mudah-mudahan kita doakan oleh Allah Subhanahu wa taala putra-putri yang dikandungnya diberikan kesehatan, ibunya sehat, lahir ke alam dunia diberikan kelancaran, diberikan keselamatan. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Saya yakin beribu-ribu malaikat menyaksikan pengajian kita ini dan senantiasa mengaminkan dan mengijabahkan doa-doa kita semuanya. Dan mudah-mudahan dalam doa kita semua Ibu Bapak senantiasa ketika digantungkan, ketika belum diproses oleh Allah, senantiasa cepat-cepat diprosesnya, senantiasa cepat-cepat diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, langsung diijabah. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu rahimahumullah, bahwasanya dalam kitab Fathul Wahhab karangan Syekh Zakaria Al-Ansori saya bahas tentang bab makanan. Karena makanan itu mungkin hobinya ibu-ibu gitu ya. Ibu-ibu hobinya ya doa yang paling doa juga yang paling kita nanti pasti doa makan. Doa makan gimana ibu-ibu? Allahumma
ada yang juga lupa baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabul Imah, bab menjelaskan tentang makanan. Ay bayani ma yuhillu minha wa ma yahrumu wa asalu biha ayatun. Makanan tersebut, ibu-ibu rahimakumullah, menerangkan bab tersebut menerangkan tentang makanan, di mana makanan itu ada yang halal, ada yang haram. Kalau halal boleh dimakan enggak? Boleh. Yang haram boleh? Tidak boleh. Tapi yang halal kalau mentah boleh dimakan, ibu-ibu. Pikir-pikir lebih dahulu, ayam halal tapi belum dimasak gak mungkin dimakan. Ayatun, jelas penjelasannya, dalil aklinya Allah Subhanahu wa taala berfirman, kata Allah, qul la ajidu biha aw hiya illa muharraman. Qul, katakanlah Muhammad, la ajidu, tidak ditemukan bima, di dalam yang halal dan haram, aw hiya, kecuali diwahyukan kepada baginda Nabi. Ya, jadi baginda Nabi tidak sembarangan berbicara mana yang boleh dimakan, mana yang tidak boleh, kecuali sudah ada diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dasar Islam itu ada 4, 1 Al-Quran, 2 hadis, 3 ijma', 4 kias ulama. Tidak ada di dalam Al-Quran, ada di dalam hadis. Tidak ada di dalam hadis, itu ada dalam ijma' ulama, kemudian dikiaskan oleh ulama. Itu makanan, jadi makanan, jenis makanan. Wa qauluhu ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, kata Allah, wa yuhillu lahumut thayyibah, dihalalkan lahum kepadamu at-thayyibah, pasti setiap yang dihalalkan thayyib. Baik itu apa? Baik. Benar enggak, Bu? Setiap yang dihalalkan itu pasti thayyib, baik. Wa yahrumu alaihim, dan yang diharamkan itu pasti isa, pasti jelek. Pasti yang dihalalkan itu pasti baik, yang dilarang atau haram pasti jelek, buruk, kurang baik. Contohnya dijelaskan, bila butuh ta'am, yang pertama yang halal itu ibu kita gak paham. Ternyata dalam kitab saya pun baru, kalau buka kitab udah lama gak buka. Duduk ta'am apa? Belatung. Belatung itu halal kalau belatung itu ada di makanan. Kaholin, cuka juga halal. Cuka fermentasi enggak? Fermentasi jadi halal juga. Duduk ta'am, belatung makanan halal lam itu, kecuali sudah pisah. Anahu dari makanan diusrin karena susah. Ya miju, ketika membedakanlah lihilapi ulama, hilapiyah perbedaan inna nafarodu ketika pisah, pala yahilu tidak halal. Contoh, ibu makan pete, makan jengkol, ibu makan pete, di pete ada ulatnya enggak? Nah kalau dicampur dimakan enggak apa-apa. Pete dengan ulatnya. Tapi kalau si ulatnya udah pisah, ini petenya jalan. Kata ulat saya bosan di dalam pete pengen keluar lah ulat itu jalan. Maka ketika ulatnya sudah jalan meninggalkan petenya, maka ulatnya jadi haram. Paham, Bu? Paham? Paham aja biar cepet. Paham aja biar cepet. Nah gitu ya. Jadi belatung halal kalau dimakan nanti, tapi belatung selain belatung, kalau belatung mana Ustaz? Kalau kita punya kambing mati ya, ini kan belatung to'am. Jadi belatung makanan, Bang. Jangan salah resepsi pemikiran, sudut pandangnya. Belatung makanan halal kalau ada si makanannya. Ini contoh Mbak.